Selamat sore, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita bersuka cita pada hari ini boleh kembali beribadah dalam satu wadah yang spesial. Kita sebut Re-Youth atau Redemption Youth. Ya, sejauh Tuhan berikan kita kesempatan, kita nikmati hari-hari yang baik, waktu-waktu yang istimewa, terutama di mana Tuhan mengajar kita, mendidik kita melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya yang dipercayakan untuk membina saudara, sehingga dari masa muda kita boleh mengenal Tuhan dan masa depan kita gilang gemilang. Amin. Ya, saya selalu percaya kalau kita setia kepada Tuhan, maka akan ada hal-hal yang baik yang akan kita alami ke depan, seperti pujian kita yang terakhir tadi. Lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan. Tuhan sediakan selalu yang terbaik bagi kita. Kita akan belajar satu tema, yaitu The Greatest One. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. The Greatest One, ya. Dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara responsoria, hanya 5 ayat. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat yang ganjil, teman-teman bacakan ayat genap, nanti ayat kelima kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu dan mengerti instruksinya katakan amin. Ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa mendapati dirinya menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Ayat 5 kita baca bersama. "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Amin. Ya. Pada umumnya setiap manusia itu ingin yang terbesar, tercantik, ya, terbaik, apa lagi? Tercepat, terpintar, ya. Selalu ingin yang lebih. Itu sangat umum, itu sangat natural, sangat manusiawi. Karena bahkan sebelum kita sadar, sebelum kita berpikir, sebelum kita dewasa semacam ini, bahkan dari awal keberadaan kita, sebenarnya kita ini sudah yang ya. Kalau kita belajar di biologi, kejadian kita itu pertama adalah satu sel dari bapak, kemudian bertemu dengan satu sel dari ibu. Nah, sel dari bapak ini berlomba-lomba, ada banyak, ada jutaan, ya. Berlomba. Kemudian hanya satu yang menerobos, sel telur. Artinya dari awal keberadaan kita pun sudah merupakan persaingan. Sehingga ketika kita terjadi pada saat itu, kita inilah yang paling unggul. Amin. Saud Siombing itu dari sel bapak saya yang banyak itu, ya jutaan, ratusan juta mungkin, ya. Hanya satu, kemudian terjadilah Saud Siombing. Tercepat, terbaik, terunggul.
Karena dalam pergerakan itu banyak sekali dan ada banyak yang meninggal, ya. Yang gagal kompetisi. Ya. Teman-teman yang suka bola, terutama laki-laki, ya, kita mendapat kabar yang sangat menggembirakan, di mana dalam sejarah persepakbolaan itu timnas kita baru kali ini bisa masuk perempat final, ya. Itu, waduh, itu orang senang sekali. Mungkin cewek-cewek yang tidak terlalu peduli dengan itu, ya nggak terlalu euforia, ya, nggak terlalu senang karena tidak mengikuti. Tetapi bagi pecinta bola, bagi warga bola, itu mereka senang sekali. Dan sudah diprediksi beberapa kompetisi lagi, nanti kita akan ada kemungkinan ke Olimpiade. Kemudian kalau prestasinya membaik lagi bisa masuk Piala Dunia. Nah, ketika Indonesia nanti masuk Piala Dunia itu seperti mimpi. Saya pun tadinya nggak pernah kepikiran, ya. Kalau Indonesia bisa masuk Piala Dunia, saya nggak tahu nanti itu acaranya gimana itu, ya, selebrasinya, ya. Kalau Indonesia benar-benar masuk Piala Dunia, wah. Ini memang sudah Piala Dunia, tapi belum Piala Dunia yang megahnya, ya. Ini masih U23. Tapi itu pun sudah senang sekali. Baru perempat final, ya. Nanti sudah semifinal, ya, Hermon, ya. Habis ini semifinal, jumpa mana? Semifinal. Waduh. Senang sekali. Senang sekali, ya. Dan semua pengen mendapatkan piala itu, semua pengen yang terbaik. Belum lagi atletnya itu pasti dijanjikan oleh orang-orang tertentu. Kamu nanti kalau dapat masuk final, kamu akan dapat sekian. Kalau masuk final, kamu akan dapat rumah. Itu banyak sekali, teman-teman. Ya, banyak sekali yang dijanjikan itu. Sehingga atletnya itu, wah, seluruh tenaganya, seluruh keahliannya, seluruh potensinya itu ditumpahkan semua. Mengapa? Karena banyak hal-hal yang dijanjikan ketika mereka juara. Ada yang janjikan 1M mungkin, ada yang janjikan rumah, ada yang janjikan mungkin anaknya. Kalau kamu juara nanti anakku saya nikahkan sama kamu. Wah, banyak sekali. Dan sampai saat ini pun mereka sudah dapat banyak itu. Ya, kalau saudara mau cari tahu, silakan cari tahu. Manusia itu ingin terkemuka, ingin yang menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terdepan. Amin. Ya. Kalau ada manusia yang biasa aja lah, nggak ada sebuah semangat, itu saya nggak tahu, ya, dari mana itu asalnya. Ya, ingin terkaya, ingin terkenal, ya, terpopuler, selalu begitu. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Dan ketika kita baca tadi, ternyata Yesus pun tidak memarahi mereka. Ketika murid-murid itu bertanya, siapa nanti yang terbesar, yang terkemuka, yang terbesar di dalam kerajaan surga? Saudara perhatikan tadi yang kita baca, Yesus pun tidak marahi mereka. Apa kamu ngomong yang terbesar, yang terkemuka? Ya, tidak. Mereka pun sebenarnya ketika bertanya semacam ini, sebenarnya yang mereka pertanyakan dari antara mereka, ya, dari antara mereka. Seperti kita saat ini, ya. Siapa yang tercantik di antara kita ini, gitu, ya. Sebenarnya yang mereka pengen dengarkan adalah contohnya si Yakobus, itulah yang terbesar nanti di sorga, atau si Yohanes, atau si Petrus. Artinya mereka itu sebenarnya mengharapkan jawaban, ada sebuah nama atau satu nama yang Yesus sebutkan. Itu yang menjadi ekspektasi mereka. Ternyata jawaban Yesus tidak demikian, ya. Jawaban Yesus tidak demikian. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menjadi yang terbesar. Ya. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak menyalahkan mereka, Yesus tidak memarahi mereka, tidak menegur mereka ketika mereka bertanya seperti itu, ketika murid bertanya seperti itu. Nggak ada, ya, benar, ya? Nggak ada Yesus marah, ya.
Tetapi Yesus menjawab. Yesus menjawab, bagaimana menjadi terbesar? Ternyata jawabannya aneh sekali ya teman-teman ya. Bagaimana menjadi yang terbesar? Tetapi jawabannya, untuk menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Atau kamu harus menjadi seperti anak kecil. Ya. Pertama, ya. Pertama adalah bertobat, ya. Atau berubah. Katakan bertobat. Berubah. Ya. Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Yesus menjawab, kamu harus menjadi seperti anak kecil jika kamu ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tidak bisa ya. Bagaimana caranya? Bertobat atau berubah. Dalam bahasa Inggris, NIV, dikatakan, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Kecuali kamu berubah, bertobat, dan menjadi seperti anak-anak kecil, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pertama, jawaban Yesus, jangan ngomongin dulu siapa yang terbesar di surga. Tetapi pastikan dulu kamu masuk, ya kan? Ngerti ya? Ini masuk dulu. Masuk dulu ke dalam kerajaan surga, baru nanti bicara lagi yang terbesar. Ya. Jadi pertama harus seperti anak kecil, berubah. Kita semua sudah dewasa, tetapi Yesus menjawab, kamu harus berubah lagi untuk menjadi seperti anak kecil. Ini menurut saya agak aneh. Agak lain ini jawaban Yesus ya. Kita harus berubah seperti seorang anak kecil. Nah, tentu kita mau belajar. Kok jawaban Yesus seperti itu? Emangnya ada apa dalam anak kecil? Ya, kita lihat ya. Anak kecil itu, dikatakan firman Tuhan, selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Coba bantu baca ya. Siapa yang bisa bantu baca nih? Firman bisa? Ya, coba. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2 begini firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Iya. yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iya, anak kecil itu, ya. Perhatikan ya. Mengapa Yesus mengatakan kamu harus bertobat, kamu harus berubah seperti anak kecil? Karena anak kecil itu selalu ingin susu yang murni, dan itu secara fisik terjadi. Anak kecil itu suka susu yang murni. Iya, anak kecil, anak-anak saya masih kecil ya, galak situ ya. Mau ngapain, akhirnya nen gitu ya. Lagi makan diusapin ibunya, mau nen, mau air susu yang murni. Ya. Tiap kali mamanya nganggur langsung. Nah, saya perhatikan, saya dapat pelajaran dari sini. Karena tentu saya lupa ya. Saya lupa juga ketika saya masih seperti dia ya. Tetapi kita bisa melihat di sini firman Tuhan mencatat bahwa anak kecil itu, baby itu ya, dia selalu suka air susu yang murni. Dan saya perhatikan anak saya dari ibunya, dia ngambil dari ibunya. Kalau saya di kamar itu buka baju, walaupun dia lihat itu mirip, tapi dia nggak nyusul ke saya ya. Dia tahu ya. Di mana air susu yang murni? Dia nggak nen sama saya. Ya, dia tahu walaupun dia tidak bisa bicara, belum mengerti apa-apa, tapi dia tahu. Tapi kalau ibunya, langsung dihajarnya ya. Itu anak kecil. Karena dia dengan demikian bertumbuh. Apa artinya bagi kita? Kita harus seperti anak kecil, artinya suka susu. Tapi artinya ini juga adalah secara rohani adalah firman Tuhan. Kita harus suka firman Tuhan. Amin. Harus suka baca firman Tuhan. Ayo, siapa yang suka baca firman Tuhan? Siapa yang suka baca Alkitab?
nggak ada yang mau ngaku ya. Semua rendah hati. Iya, itu anak kecil. Ya, seperti seorang baby suka air susu dari ibunya. Kita pun secara rohani harus suka firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah makanan minuman rohani kita. Amin. Amin. Kita tidak mungkin bertumbuh tanpa firman Tuhan. Itu mengapa kami selalu mengajak, ayo beribadah, ayo dengarkan firman Tuhan, ayo baca Alkitab. Ya. Itu anak kecil. Yang kedua, anak kecil itu menjalani hidup tanpa beban dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Bapa di sorga untuk mencukupkan segala sesuatu. Coba bacakan ayatnya, bantu. Firman Matius 6 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? ya. Apakah yang akan kami pakai? Amin. Amin. Iya. Anak kecil seperti itu teman-teman ya. Lihat anak ini, ya, nggak pernah takut. Dia nggak pernah takut mau makan apa nanti malam. Dia nggak pernah takut mau pakai apa nanti. Mau makan apa besok. Itu anak-anak. Itu anak-anak ya. Karena dia yakin ada bapaknya, ada mamanya yang selalu peduli. Ya. Demikian kita, jangan pernah takut untuk masa depan. Amin. Amin. Iya. Kita waktu kecil tidak takut, benar ya? Kalian tidak takut karena kalian tahu Bapak akan biayai kalian, Mama akan biayai kalian. Tetapi jangan nanti ketika sudah dewasa jadi takut seperti Bang Firman ya. Oh, apa nanti nih? Jadi takut. Makanya disuruh bertobat lagi. Sehingga kita menjadi seorang anak seperti seorang anak kecil. Tidak takut karena kita tahu, karena kita yakin bahwa ada Bapa di sorga yang selalu setia untuk memelihara kita. Iya, tentu sudah dewasa kita bekerja, sudah dewasa kita berusaha. Tetapi kita harus tetap seperti anak kecil, tidak takut. Tidak takut. Iya. Saya perhatikan anak saya, tidak pernah takut. Ya, tidak pernah takut. Malah anehnya mereka, apalagi anak saya yang pertama, malas makan. Makan lagi kok makan lagi gitu ya. Kok makan lagi? Iyalah, kita harus makan karena kita hidup. Ya. Kalau orang dewasa, kebanyakan udah takut besok mau makan apa. Anak kecil tidak pernah menakutkan itu. Karena dia tahu ada mamanya, ada bapaknya yang selalu pelihara dia. Iya. Itu. Yang berikutnya seperti apa anak kecil? Kita belajar jadi anak kecil ini ya. Ya. Anak kecil itu polos dan cinta damai. Katakan, polos dan cinta damai. Polos dan cinta damai. Iya, itu anak kecil. Anak kecil itu polos dan cinta damai. Polos, tidak banyak neko-neko ya, tidak banyak curiga-curiga, tidak banyak intimid apa di otaknya ya untuk menjatuhkan orang. Tidak ada seperti itu dalam anak kecil. Mungkin mereka nanti kelahi, ya, kelahi, berantem, rebutan mainan, ya, bahkan jambak-jambakan juga, sampai nangis-nangis, mami, gitu ya. Tapi bentar lagi damai lagi, bentar lagi rangkulan lagi mereka. Ya. Itu anak kecil, cepat-cepat mereka. Dan saya perhatikan ketika anak kecil jumpa anak kecil langsung sobat ya, langsung sohib. Kalau kita kan orang dewasa ini, kalau jumpa orang baru, ini siapa ya? Kok kumisan ya? Ini siapa ya? Kok begitu pakaiannya? Kok jenggotan? Langsung banyak dipikiran macam-macam gitu ya. Tapi kalau anak kecil jumpa anak kecil, langsung dekat. Nah, kita belajar seperti anak kecil. Tuhan mau kita juga seperti itu. Ketika ada orang baru kita bisa dekatin. Ya. Ini juga salah satu penyakit kita ya di gereja ini saya lihat. Ketika ada anak baru, saya sering kali tuh, udah berapa kali ibadah, saya tanya siapa-siapa, nggak tahu namanya siapa. Itu, aduh. Ya, makanya seperti itu harus bertobat, amin ya teman-teman ya. Udah 5 kali datang ibadah kaum muda, ya, tapi namanya pun nggak tahu. Saling bertanya. Kenapa sih gak nanya, Mbak, di mana tempat tinggalnya, siapa namanya? Ya.
Nah, dari hal semacam ini kita harus bertobat. Ya. Rangkullah dia. Tentu perempuan dengan perempuan ya. 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 Kalau dulu saya ya waktu masih muda saya dekat dengan cewek-cewek itu ya. Tapi ketika sudah begini nggak mungkin lagi kan? Kalian lah, ya kan? Yang masih muda-muda, cewek-cewek, ya kan? Kalau saya nanti terlalu dekat dengan cewek, dengan gadis, waduh, bisa bahaya. Dulu banyak gadis-gadis, ya, kaum muda kita, entahlah, ya nggak masalah, ya dia suka sama saya, dia suka sama siapa, nggak masalah. Tapi kita anggap semua saudara, ya. Minimal tahu namanya lah. Amin. Ya. Belum seberapa. Ya, apalagi sudah ramai nanti udah ratusan. Ya, lebih susah lagi. Tetapi saya pikir bisa dilakukan. Dan cinta damai, katakan cinta damai. Cinta damai. Ya. Semua di sini berdamai, amin ya. Amin. Ya, enggak ada musuh ya. Enggak perlu musuh itu ya. Ya, enggak perlu kita bermusuhan. Cinta damai. Lihat anak kecil. Anak kecil itu nggak punya musuh. Sekali lagi saya katakan, mungkin mereka berantem bentar, tapi 2 menit lagi udah rangkulan lagi, udah bermain bersama lagi. Ya, ada juga anak adik saya ya, namanya Claire itu ya. Selalu dicariin itu. Ayolah ke rumah Claire, ayolah Pak ke rumah Claire. Ya, mereka rindu, saling merindukan. Nah, kita harus bertobat supaya seperti itu. Amin ya. Jangan sampai kaum muda nggak datang, kita nggak cariin, tidak tanya, ya tidak merindukan. Apa merindukan? Najis katanya. Jangan kawan-kawannya, harus dirindukan, harus kangen kalau teman kita nggak datang, dicari, ditanya. Ya. Kalau laki-laki saya tanya teman-temannya, tapi kalau perempuan, cewek, ya kalianlah yang tanya dia di mana, kenapa nggak datang. Kalau saya nanti terlalu aktif nanti chattingan sama cewek, aduh, repot ya. Saya sudah punya keluarga. Ya, tetapi kalian tidak masalah, saya pikir. Tidak ada masalah. Kemudian anak kecil itu bebas dari segala niat jahat. Bebas dari segala niat jahat. Coba firman 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Iya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikirannya. Amin. Ya. Jadi anak kecil itu nggak pernah ada niat jahat. Nggak pernah ada niat jahat. Dia bebas dari segala niat jahat. Jangan sampai kita memiliki niat jahat kepada orang lain, mau menjatuhkan orang lain, ya. Mau memfitnah orang lain, mau berkhianat kepada orang lain. Itu kita harus bertobat. Kalau ada pikiran-pikiran semacam itu, pikiran iri hati, mau menjatuhkan orang, ya itu harus tobat. Dan kita harus seperti anak kecil. Dan di dalam diri anak kecil tidak pernah ada niat jahat untuk menjahati temannya. Yang terakhir, anak kecil itu taat dan patuh. Satu lagi, Bang Firman. Galatia 4 ayat 2. Galatia 4 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Iya, dia berada dalam pengawasan. Dan ketika dia berada dalam pengawasan itu, dia selalu taat. Dia selalu dengarkan orang yang mengawasi dia, mendengarkan ibunya. Ya, itu anak kecil. Iya Pak, iya Ma, iya Bu Guru, begitu ya. Makanya kita harus belajar untuk taat patuh. Itu juga yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, bagaimana kita menjadi yang terbesar adalah rendah hati. Katakan rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati ini juga karakter anak kecil. Ya. Karakter anak kecil ini adalah rendah hati. NIV menulis begini. Whoever takes the lowly position of this child
is the greatest in the kingdom of heaven. Yang pertama tadi adalah untuk menjadi seperti anak kecil supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua ini adalah untuk bisa menjadi yang terbesar. Kita harus mengambil posisi yang paling rendah, ya. Takes the lowly position. Ambil posisi yang paling rendah di antara anak-anak kecil itu. Di antara anak-anak kecil, mengapa? Karena yang masuk surga itu adalah seperti anak-anak kecil. Jadi posisi yang terendah di antara anak-anak kecil lagi, lebih lagi, ya, menukik lagi ke bawah. Udah seperti anak kecil. Sekarang untuk yang terbesar, untuk menjadi yang terbesar adalah menjadi yang paling rendah di antara anak-anak kecil tadi. Di antara orang-orang yang sudah berubah menjadi karakter anak-anak kecil tadi. Ya, yang kita sudah bicarakan tadi, yang polos, cinta damai, ya, tidak takut, tidak khawatir akan masa depan, bergantung sama Tuhan, semua yang telah kita pelajari tadi. Di antara semua itu, kita juga harus merendahkan hati kita. Ya. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Nah, ini semakin langka teman-teman, ya. Tetapi yang langka itu selalu dicari orang. Rendah hati itu ini sesuatu yang luar biasa. Kita melihat juga dalam anak kecil. Dia rendah hati dan dia tidak pernah mencari pujian atau mengejar kekuasaan. Ya, mana ada di pikiran anak kecil mencari pujian, mencari kekuasaan. Ya, mana ada di pikiran si galaksi seperti itu, ya. Mencari kekuasaan apa? Mencari pujian apa? Dia nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada. Tetapi kalau sudah dewasa, banyak yang dia mau, ya. Cari perhatian, cari kekuasaan, cari pujian. Biasa itu, ya, habis main begini, terus nanti setelah selesai, gimana tadi main saya? Mantap enggak? Itu kan mencari pujian, ya, benar, ya? Gimana tadi saya WL? Bagus enggak? Gimana tadi saya bikin vokal? Mantap enggak? Itu mencari pujian. Ya. Tetapi anak-anak kecil nggak ada seperti itu. Jangan seperti itu, ya. Amin, ya. Layani Tuhan dengan baik. Gak usah cari-cari tahu, ya. Dari kami semua tadi yang di altar itu siapa yang paling baik? Waduh. Jangan, ya. Ya, itu bukan anak kecil, ya. Itu anak apa itu? Ya, jangan ada seperti itu. Dan seorang anak bangsawan itu bisa bermain-main dengan anak pengemis. Ya, coba kita lihat ayat ini. Ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Iya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, Iya. tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Iya. Jadi seorang anak kecil ini luar biasanya, ya. Dia bisa gaul dengan siapa saja. Ketika saya katakan tadi, ketika dia melihat seorang anak yang sebaya dengan dia, yang seumuran dengan dia akan langsung akrab. Dia nggak cari tahu dia anak orang kaya kah, dia anak bangsawan kah. Seorang anak bangsawan dia bisa bergaul dengan pengemis. Yang buat rusak adalah mamanya. Jangan-jangan bergaul dengan itu, nak. Itu anak pengemis. Kan yang buat rusak mamanya, ya, benar, ya? Jangan bergaul dengan itu, dia itu bau. Lihat itu bajunya compang-camping. Itu bukan level kita. Mamanya yang buat kacau. Sebenarnya anak kecil itu tidak ada hal-hal semacam itu di pikirannya. Ketika dia lihat manusia, dia lihat temannya, dia akan langsung akrab. Dia pengen bermain dengan anak itu. Tetapi anaknya nanti langsung lari. Itulah yang buat rusak. Ya. Kita pun diminta oleh Tuhan jangan rasis. Amin, ya. Jangan pilih-pilih warna kulit, ya. Itu bukan teman kita. Mengapa bukan teman kita? Karena terlalu keriting. Itu bukan level kita. Kenapa bukan level kita? Terlalu miskin. Itu bukan. Mengapa? Terlalu mancung ke dalam.
Banyak sekali syarat-syaratnya. Tapi anak kecil dia nggak lihat itu. Mau pendek kek, mau kaya kek, bergaul aja. Mau anak bangsawan, anak pengemis, sama aja bagi dia. Sama-sama anak kecil, sama-sama manusia. Itu anak kecil, ya, rendah hati. Tetapi ketika manusia sudah dewasa, itu banyak sekali di otaknya ya, blok-blok gitu ya. Soal suku lah, soal bahasa lah. Ya. Ya, itu bukan teman kita. Mengapa? Karena beda, bau badannya beda gitu. Ya, tapi memang kalau kita tahu kita bau badan, pakai juga lah deodoran. Amin ya. Iya, pakailah. Jangan terlalu malas ya. Karena nggak mungkin juga orang lain yang makaikan kan? Iya nggak sih? Udah tahu dia bau badan dan orang lain sudah kasih tahu, tapi dia malas. Ya. Gak mungkin juga mau mamanya kek, mau kakaknya kek, gak mungkin lah. Itu sangat pribadi. Ya pakailah. Ya, supaya jangan menjadi penghalang ya, antara satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi kita tidak rasis. Orang Kristen itu tidak rasis, saudara ya. Siapapun. Bahkan Yesus katakan kita harus mengasihi musuh. Ya. Apalagi sesama manusia. Musuh pun harus dikasih. Itu anak kecil, dia rendah hati, dia tidak memilih-milih, dia tidak memilah-milah. Ya, tentu kalau orang jahat jangan ditemanin. Ya. Orang jahat udah tahu narkoba, udah tahu orang jahat, ya, udah tahu pembunuh, janganlah, bahaya. Ya. Tetapi yang namanya masih sesama manusia, ya, tak perlu dibeda-bedakan. Ya. Kita bergaul dengan semua orang, jangan membeda-bedakan orang, rendah hati. Yang terakhir, nah ini dia ya, untuk menjadi yang terbesar, kita harus menyambut anak kecil. Ayat 5 dikatakan, coba sekali lagi Bang Firman. Ya, Matius 18 tadi. Matius 18 ayat yang ke-5. Iya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Iya. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me. Artinya ada Tuhan di dalam diri anak kecil. Amin. Amin. Seringkali orang dewasa itu, anak kecil loh. Saya pun agak ini sekarang ya, ketika membaca firman Tuhan ini. Kadang dalam ibadah itu saya terlalu kasar kepada anak kecil ya. Apalagi waktu ibadah begini, mereka lari-lari begitu ya. Ya. Tetapi, saudara perhatikan dalam satu kisah juga dalam kitab Injil, ketika ada anak-anak kecil mau datang kepada Yesus, kemudian murid-muridnya mau mencegah anak-anak itu. Anak-anak kecil, jangan ikut Yesus. Ayo, ribut. Apa yang dikatakan Yesus? Biarkan mereka datang kepadaku. Ya. Jadi Yesus itu menyambut anak kecil. Dia suka anak kecil. Dia suka anak kecil. Inti dari semua adalah untuk menjadi yang terbesar. Inti semua adalah rendah hati, ya. Atau be humble. Katakan rendah hati. Be humble. Iya, rendah hati adalah jalan yang diajarkan oleh Yesus. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus juga. Karena Yesus juga adalah seorang yang rendah hati. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, menjadi yang terkemuka, menjadi yang tertinggi, menjadi yang termulia. Mengapa? Karena dia merendahkan dirinya sampai mati. Sehingga Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi,
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya. Orang yang rendah hati itu atraktif, saudara. Orang yang rendah hati itu akan seperti magnet. Kalau saudara rendah hati, akan banyak orang yang mengerumuni saudara. Kalau saudara gadis-gadis yang rendah hati, akan banyak nanti orang-orang tua yang mau supaya saudara itu menjadi menantunya. Amin. Amin. Waduh, itu Yemimah rendah hati sekali. Rebutan nanti orang-orang tua, menantuku aja, datang lagi yang lain, menantuku aja, tarik-tarikan ya sampai Yemimah koyak ya. Rebutan, ya, diperebutkan orang. Kalau kalian rendah hati, ya, udah cantik rendah hati lagi, udah pintar rendah hati lagi, udah kaya tambah lagi rendah hati. Udah, jangan takut tidak punya jodoh. Amin. Kalau kalian rendah hati pasti banyak nanti yang tertarik, tinggal kalian milih. Kalian sendiri yang bingung. Waduh, jadi bingung saya ini, terlalu rendah hati saya, terlalu banyak yang mau gitu ya. Ya. Orang rendah hati itu gak takut tidak dapat pasangan ya. Coba istri saya tidak rendah hati dulu, mana mau saya ya. Waduh, gak kugubris dia ya. Tapi karena dia rendah hati, banyak yang mau. Banyak saingan saya waktu itu. Kupatahkan semua, kukalahkan semua, kutaklukkan semua. Sampai mendapatkan hatinya ya. Ya. Sekarang tinggal goda-godain aja ya, mantan-mantannya. Saya hafal semua mantan-mantannya ya. Jadilah rendah hati, amin. Ya, kalau kalian rendah hati, kalian menjadi seperti magnet, atraktif. Gak perlu terlalu banyak ini. Banyak dipoles-poles, yang penting rendah hati. Udah kaya, udah pintar, udah baik, rendah hati lagi. Waduh, siapa nggak mau dikerumunin orang ya. Iya. Seorang hamba Tuhan rendah hati, pasti banyak yang mau. Misalkan Bang Firman ini rendah hati, banyak yang tarik-tarikan semua ya. Sama aku aja, aku duluan gitu ya. Semua mau. Tetapi kalau kalian sombong sekali ya, sombong sekali. Waduh, somse ya. Jalan aja. Gini kalian. Ya. Waduh, sombong sekali tuh. Didoakan orang, cepat-cepat tabrak bebek itu gitu ya. Karena sombong sekali. Iya, gak ada orang yang suka dengan orang sombong. Amin ya. Siapa yang suka orang sombong? Mau kalian pintar, sepintar Lucifer kayak, gak ada yang suka ya. Mau secantik siapa paling cantik di dunia ini sekarang? Elizabeth? Hah? Nggak tahu lah saya itu ya. Tapi kalau sombong, gak ada yang mau dikutukin orang ya. Tapi hati kalian sederhana. Kalian hitam, tapi rendah hati jadi manis. Hitam tambah manis, hitam manis, ya kan? Iya. Yakinlah, percayalah. Ini firman Tuhan. Ya. Manusia nggak suka, Tuhan pun tidak suka. Tahu mengapa malaikat jatuh menjadi iblis? Karena apa? Karena sombong loh ya, bukan karena berzina, bukan karena mencuri, bukan karena begal, bukan karena macam-macam, karena sombong aja. Makanya Tuhan lemparkan ke bumi ya, menjadi Lucifer. Karena sombong. Jadi orang sombong itu manusia mual, Tuhan pun malas, muak. Buang aja ke bumi ya. Udah bagus tadi di surga. Ya. Pemimpin paduan suara, haleluya, haleluya. Suaranya bagus sekali. Tapi karena dia sombong, dia mau mengatakan, aku mau menjadi seperti Allah, seperti Tuhan, mau mengatasi Tuhan. Dia sombong. Kamu ini lempar ke bawah ya. Ya. Ingat ya, tidak ada yang suka orang sombong ya. Manusia mual, Tuhan pun malas. Katakan manusia mual, Tuhan pun malas.
Iya, kita lihat di sini. Ini benar ya, ini firman Tuhan. Saya bukan mengarang-mengarang ya. Ini firman Tuhan. Ya. Kita tutup di sini. Matius 23 ayat 12. Gak usah dibuka karena sudah saya buat di sini ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Benar ya? Iya. Ini firman Tuhan yang tadi. Ini kuncinya. Ya, rendahkan dirimu. Semakin kau merendahkan diri, Tuhan semakin mengangkatmu. Amin. Semakin kau merendahkan diri, Tuhan akan semakin mengangkatmu. Tapi semakin engkau menyombongkan diri, waduh. Coba lihat, siapapun yang sombong itu, ya. Orang malas. Mau pemain bola sombong, orang malas. Pemain musik sombong, orang malas. Walaupun pintar, tapi kalau mainnya sudah pintar, waduh. Main musiknya udah pintar, tapi dia rendah hati, meleleh semua itu. Siapa itu yang main itu? Meleleh semua. Bulu kuduknya merinding semua. Aku mau gitu ya. Iya, benar. Kalau kalian rendah hati, orang semua mau. Ya, tapi kalau kalian sombong, semua mual. Sekali lagi, jadilah rendah hati, maka kita akan menjadi yang terbesar dan terkemuka. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini. Tolong kami untuk menjadi seperti anak kecil, berubah, bertobat,